Dengan alat perekam suara ini, aku akan membuat mereka mengakui keterlibatan mereka dalam berbagai kejahatan yang sudah mereka lakukan. Ledakan lab Maharatu, racun yang diberikan ke makanan dan minuman Tante Rosa, aku yakin penculikan Reina juga itu kerjaan mereka. Rekaman suara mereka akan menjadi bukti yang kuat untuk menyeret mereka ke penjara. Mereka nggak akan mungkin mengatakan semuanya di tempat yang tidak aman. Apa Elsa melakukan ini karena rasa terima kasihnya aja? Tapi kalau Elsa belum mengingat semuanya, harusnya dia nggak bersikap semanis ini. Apa dia sebenarnya udah ingat kalau aku ini suaminya? Tapi kok dia nggak ingat kalau aku adalah Tegar? Aku nggak ngerti. Tapi yang jelas ya Allah, kalau sampai Elsa sudah mengetahui semuanya, sudah kembali ingatannya, berarti sebentar lagi semuanya akan berakhir. Elsa akan membenci aku. Dan aku nggak tahu ya Allah, apa yang harus aku lakukan. Aku yakin Tante Romi yang bikin kabel gondola itu putus. Rena pegang yang kuat, nah, ya. Astagfirullahaladzim. Ini, Tante. Rena tenang, Rena lihat Tante. Rena harus tenang ya, ya. Kita masih selamat, oke? Ya. Ya Allah, lindungilah Oma, Ade Askara, dan kami semua dari kejahatan Tante Rumi. Biarkan kami tenang tanpa kehadiran Tante Rumi. Amin. Loh, Rena? Belum bobo? Belum, Cus. Kenapa? Kau belum tidur? Udah malam loh. Ada yang lagi dipikirin ya sama Rena ya? Nggak ada, Cus. Bener. Oh iya, katanya Rena janji mau ceritain tentang liburannya. Besok aja ya, Cus. Ya udah, nggak apa-apa, besok. Kalau gitu sekarang bobo ya. 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 Jangan lupa baca doa dulu. Nah. Baca doa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah. Ika Allahumma ahya wa bismika mutamin. Ya udah. Bobo ya. Gimana cara ngorek informasi ya dari Rena? Kayaknya dia masih takut banget ya buat ceritain kejadian sebenarnya. Ada apa sebenarnya nih? Allah. Nabi wa rahmatullah. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan rasulullah. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Astagfirullah.
Allahumma anta Rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi zanbi faghfirli fa innahu la yaghfirudz dzunuba illa anta. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari segala kejahatan yang telah aku perbuat. Aku mengakuimu atas nikmatmu terhadap diriku dan mengakui dosaku kepadamu. Maka ampunilah aku. Devan! Van! Devan! Ya Allah, aku harus gimana ya Allah? Ternyata mudah sekali membohongi Elsa. Sesungguhnya tiada yang mengampuni segala dosa kecuali Engkau. Ya Allah, ya Ghafar, yang Maha Pengampun, ampunilah hamba yang selama ini sudah banyak melakukan banyak dosa. Ampunilah segala kesalahan yang telah hamba perbuat, baik yang hamba sengaja ataupun tidak disengaja. Ya Allah, hamba mohon, berikanlah hamba satu kesempatan untuk lebih lama lagi bersama Elsa. Karena setelah ingatan Elsa pulih kembali, dia akan mengingat semua kejahatan dan dosa yang pernah aku perbuat. Hamba bertobat, ya Allah. Hamba sadar akan kesalahan hamba. Dan karenanya, hamba memohon pengampunanmu. Hamba siap menerima hukumanmu. Ya Allah, hamba ikhlas. Dan hamba pasrah akan takdir yang Engkau gariskan. Tapi perkenankan hamba untuk tetap meminta berada di sisi Elsa, menjaga dan melindunginya dengan cinta sepanjang hidup hamba. Untung aja saya nyimpen ini loh di tas. Aduh. Tonton dikit dong. Buahnya banyak banget. Apa nih? Betul. Buat saya. Iya. Ya Allah, aku sangat mencintai Elsa, istri hamba. Ampuni hamba yang tak menyadari betapa besar anugerahmu itu. Berilah hamba kesempatan untuk bersama Elsa lebih lama, sebelum ingatannya kembali pulih, dan dia berbalik membenci dan tidak menginginkan hamba berada di sisinya lagi. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin. Gimana bos? Udah dengar semuanya? Iya, dari percakapan Marsha bersama detektif swasta itu, sekarang makin jelas tujuan Pak Devan apa. Apalagi Pak Devan telah melihat file di laptopnya Marsha. Bener bos. Kalau Pak Devan sudah tahu yang sebenarnya, berarti aku nggak akan membiarkan Pak Devan menghentikan apa yang telah menjadi tujuan kami. Karena itu artinya, kapanpun Pak Devan bisa menyingkirkan saya. Kamu tunggu di luar dulu. Baik bos. Halo, selamat malam Bu Arumi. Malam? Kenapa suara kamu kayak marah gitu sih, Juno? Iya Bu, saya sedang kesal sama Pak Devan. Kenapa? Iya Bu, pada saat kemarin Pak Devan menjaga Marsha ternyata bukan untuk menjalankan balas dendam Bu. Tapi ternyata untuk mencari bukti-bukti kejahatannya Ibu Sekar dulu. Jadi sekarang Devan udah tahu semuanya tentang Mbak Sekar? Sudah Bu, tadi anak buah saya menyadap percakapan Marsha bersama detektif swasta di suatu kafe. Dan dari itu saya tahu semuanya. Ini gawat, Juno.
Bisa-bisa Devan itu akan membelot dan dia akan membela keluarga Pondok Pelita. Kita nggak bisa membiarkan Pak Devan untuk menghentikan agenda balas dendam kita, Bu. Apalagi dia akan menghancurkan rencana yang telah dia buat. Dan lebih buruk lagi, kalau Pak Devan melaporkan kita ke polisi. Pak Devan itu harus kita manfaatkan untuk membalas dendam, Bu. Kalau dia menolak, terpaksa Pak Devan harus kita singkirkan. Semoga aja Devan tidak membelot. Kamu tenang, Juno. Saya akan coba untuk bujuk Devan. Biar kamu gak usah repot-repot nyingkirin dia. Baik, Bu. Saya harap juga begitu. Aku gak nyangka. Diam-diam Devan mencari informasi tentang Mbak Sekar. Ini gawat. Kalau Devan sampai membelot, bisa-bisa dia membongkar semua kejahatan aku sama Juno. Ngapain Arumi nelfon pagi-pagi begini? Halo? Halo, Van. Kamu hari ini gak sibuk kan? Kenapa emangnya? Saya mau ketemu kamu sekarang juga. Sekarang? Iya, sekarang. Ada hal yang harus saya omongin sama kamu. Mau ngomongin apa sih? Saya dengar dari orang suruhan saya, kalau kamu menyekap Marsha untuk mencari tahu soal mama kamu. Iya, memangnya kenapa? Temuin saya sekarang. Nggak bisa. Saya udah siap-siap mau ke kantor. Oke. Kalau kamu nggak mau temuin saya sekarang, saya akan bongkar semua rahasia kamu satu persatu, kartu as kamu di depan istri kamu dan seluruh keluarga Pondok Pelita. Gimana menurut kamu? Mau tidak mau, aku harus mengiyakan permintaan Arumi. Semoga aja ini akan menjadi pertemuan terakhir dengan Arumi. Setelah itu, aku tidak mau lagi ada urusan sama dia. Ada apa, Bu? Sampai datang ke apartemen saya. Kita harus membicarakan tentang rencana balas dendam kita. Kira-kira rencana kita apa, Bu? Kita harus tetap menekan Devan supaya dia mau tetap menjalankan balas dendamnya pada keluarga Pondok Pelita. Lalu caranya? Kamu paham? Saya paham, Bu. Idenya bagus juga. Kalau gitu lebih baik kita jangan berbicara di sini. Kita ke basement. Aku yakin Arumi dan Juno pasti merencanakan sesuatu. Gak biasanya mereka mengajak aku ketemuan di tempatnya Juno. Apa sebaiknya aku tolak aja pertemuan ini? Karena aku yakin sekali ini merupakan jebakan. Tapi aku juga harus mendapatkan bukti-bukti yang bisa menjerat mereka ke dalam penjara. Dengan alat perekam suara ini, aku akan membuat mereka mengakui keterlibatan mereka dalam berbagai kejahatan yang sudah mereka lakukan. Peledakan lab Maharatu, racun yang diberikan ke makanan dan minuman Tante Rosa, aku yakin penculikan Reina juga itu kerjaan mereka. Rekaman suara mereka akan menjadi bukti yang kuat untuk menyeret mereka ke penjara. Mereka nggak akan mungkin mengatakan semuanya di tempat yang tidak aman.